Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Biomedik 1 akan mempresentasikan tentang sistem reproduksi manusia. Sebelum saya mempresentasikan materi kita, kami akan mengenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Abdul Malik, NIM 200612635234. Yang kedua Naisha Azarin, 200612635256. Cynthia Ayub Pratiwi, 200612635203. Dan saya, Syarifah Dias Alfifala, NIM 200612635247. Next. Sistem reproduksi. Sistem reproduksi, kita akan membahas sistem reproduksi pada pria dan sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada pria ada organ reproduksi luar. Yang pertama ada penis, buah zakar, dan skrotum. Yang organisasi reproduksi dalam ada testis dan saluran reproduksi. Sedangkan pada wanita, organ reproduksi luar ada vulva, vagina, mons pubis, dan organ reproduksi dalam ada ovarium, oviduk, dan uterus. Next. Organ reproduksi pria bagian luar. Yang pertama, penis. Penis terdiri dari jaringan-jaringan otot, jaringan spons yang lembut, pembuluh darah, dan jaringan saraf. Penis memiliki fungsi yaitu untuk kopulasi atau hubungan antara alat kelamin jantan dan betina untuk memudahkan semen ke dalam organ reproduksi betina. Penis diselimuti oleh selaput tipis yang nantinya akan dioperasi pada saat dihinat atau sunat. Yang kedua, ada buah zakar. Buah zakar terdiri dari kantung zakar yang di dalamnya terdapat sepasang testis dan bagian-bagian lainnya. Kulit luarnya disebut skrotum, dan skrotum memiliki fungsi untuk melindungi testis serta mengatur suhu yang sesuai untuk spermatozoa atau sel sperma. Yang ketiga ada skrotum atau kantung pelir, merupakan kantungan yang di dalamnya berisi testis. Skrotum berjumlah sepasang seperti jumlah testis, dan di antara skrotum kanan dan skrotum kiri dibatasi oleh sekat yang berupa jaringan ikat dan otot polos atau otot dartos. Otot dartos tersebut berfungsi untuk menggerakkan skrotum sehingga dapat mengerut dan mengendur. Di dalam skrotum juga terdapat serat-serat otot yang berasal dari penerusan otot lurik dinding perut yang disebut otot kremaster. Otot ini bertindak sebagai pengatur suhu lingkungan testis agar kondisinya stabil, dan proses pembentukan sperma atau spermatogenesis membutuhkan suhu yang stabil, yaitu beberapa derajat lebih rendah daripada suhu tubuh. Next. Organ reproduksi dalam pada pria. Sebelumnya, Cynthia. Slide sebelumnya, ya. Yang pertama ada testis. Testis sendiri merupakan kelenjar kelamin yang berjumlah sepasang dan akan menghasilkan sel-sel sperma serta hormon testosteron. Skrotum dapat menjaga suhu testis. Jika suhu terlalu panas, skrotum mengembang, dan jika suhu dingin, skrotum mengerut sehingga testis lebih hangat. Testis berbentuk oval dan terletak di dalam kantung pelir atau skrotum tadi. Testis juga berjumlah sepasang dan terdapat di bagian tubuh sebelah kiri dan kanan. Fungsi testis sendiri secara umum merupakan alat untuk memproduksi sperma dan hormon kelamin jantan yang disebut testosteron. Yang kedua, tubulus seminiferus. Di dalam testis terdapat saluran-saluran halus yang disebut saluran penghasil sperma atau tubulus seminiferus, dan dinding dalam saluran terdiri dari jaringan epitel dan jaringan ikat. Yang ketiga, ada sistem reproduksi atau saluran pengeluaran. Saluran reproduksi ini maksudnya tempat sperma keluar atau jalan berupa lubang kecil yang menghubungkan organ dalam. Ya. Next. Kelenjar-kelenjar yang ada pada kelamin pria. Yang pertama ada vesicula seminalis.
Vesicula seminalis berjumlah sepasang dan terletak di bawah dan di atas kantung kemih. Merupakan tempat untuk menampung sperma sehingga disebut dengan kantung semen. Vesicula seminalis ini menghasilkan getah berwarna kekuningan yang kaya akan nutrisi bagi sperma dan bersifat alkali. Fungsi dari vesicula seminalis ini itu untuk menetralkan suasana asam dalam saluran reproduksi wanita. Yang kedua, ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat melingkari bagian atas uretra dan terletak di bagian bawah kantung kemih. Kelenjar prostat menghasilkan getah yang mengandung kolesterol, garam, dan fosfolipid yang berperan untuk kelangsungan hidup sperma. Dan yang terakhir ada kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper ini bisa juga disebut kelenjar bulbouretra, yang merupakan kelenjar yang salurannya langsung menuju ke uretra. Kelenjar ini menghasilkan getah yang bersifat alkali. Next. Organ reproduksi wanita. Organ reproduksi bagian luar wanita diawali dengan vagina. Vagina ini menghubungkan saluran yang menghubungkan organ uterus dengan tubuh bagian luar. Vagina memiliki fungsi sebagai organ kopulasi dan saluran persalinan atau keluarnya bayi, sehingga sering disebut dengan liang peranakan. Di dalam vagina ditemukan selaput darah. Dan yang kedua, vulva atau suatu celah yang terdapat bagian luar dan terbagi menjadi dua bagian, yaitu labium mayor yang merupakan sepasang bibir besar yang terletak di bagian luas dan membatasi vulva, dan yang kedua adalah labium minor, merupakan sepasang bibir kecil yang terletak di bagian dalam dan membatasi vulva. Yang ketiga ada mons pubis. Mons pubis ini pertemuan antara kedua bibir vagina dengan bagian atas yang tampak membukit. Mons pubis ini bentuknya segitiga itu ya, teman-teman. Next. Nah, ini gambar dari tampak luarnya alat kelamin wanita. Kalian bisa lihat ini mons pubis yang bentuk segitiga dan di atasnya ada bulu. Terus ada labium major dan labium minor dari vulva itu sendiri yang dibagi menjadi dua itu tadi. Dan yang luar sendiri itu vagina. Next. Organ reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama ada ovarium. Ovarium ini merupakan organ utama pada wanita. Berjumlah sepasang dan terletak di dalam tonggak perut pada daerah pinggang sebelah kiri kanan. Fungsinya untuk menghasilkan sel ovum dan hormon wanita seperti estrogen, progesteron, dan kedua ada fimbriae yang merupakan serabut atau silia lembut yang terdapat di bagian pangkal ovarium berdekatan dengan ujung saluran oviduk, yang memiliki fungsi untuk menangkap sel ovum yang telah matang yang dikeluarkan oleh ovarium. Selanjutnya ada infundibulum yang merupakan bagian ujung oviduk yang berbentuk corong atau membesar dan berdekatan dengan fimbriae yang memiliki fungsi menampung sel ovum yang telah ditangkap oleh fimbriae. Yang kelima ada tuba Fallopi yang merupakan saluran memanjang setelah infundibulum yang bertugas sebagai tempat fertilisasi dan jalan bagi sel ovum menuju uterus dengan bantuan silia pada dindingnya. Lalu oviduk merupakan saluran panjang kelanjutan dari tuba Fallopi yang berfungsi sebagai tempat fertilisasi dan jalan bagi sel ovum menuju uterus dengan bantuan silia pada dindingnya dan memiliki jumlah sepasang untuk menghubungkan ovarium dengan rahim. Yang terakhir ada rahim atau uterus yang merupakan organ yang berongga dan berotot, berbentuk seperti buah pir dengan bagian bawah yang mengecil, yang memiliki fungsi sebagai tempat pertumbuhan embrio. Tipe uterus pada manusia adalah simplex, yaitu dengan satu ruangan yang hanya untuk satu jenis.
Next, kalian bisa lihat ya di gambar untuk bagian-bagiannya, lebih jelasnya bagaimana bentuknya. Terus selanjutnya ada cervix atau bagian dasar dari uterus yang bentuknya menyempit sehingga disebut juga sebagai leher rahim. Serviks ini menghubungkan uterus dengan saluran vagina dan sebagai jalannya keluar janin dari uterus menuju saluran vagina. Terus kita ke saluran vagina yang lanjutannya dari serviks dan sampai pada vagina. Saluran vagina ini memiliki fungsi untuk mempermudah jalan kelahiran bayi. Dan yang terakhir ada klitoris atau merupakan tonjolan kecil yang terletak di depan vulva yang sering disebut dengan clentit. Organ utama dari klitoris ini ada indung telur atau ovarium, oviduk, tuba fallopi, uterus, dan vagina. Next. Ya, kalian bisa di sini ya teman-teman untuk bagian dalamnya lebih detailnya bagaimana letak-letaknya. Ini ada uterus yang udah saya sebutin tadi, semuanya udah ada di sini. Lanjut. Nah, Nisa. Ya, saya Neisha Azarin Winiasa ingin melanjutkan materi dari Syarifah. Sekarang adalah gametogenesis. Nah, gametogenesis pada wanita yaitu disebut dengan oogenesis dan menghasilkan ovum yaitu sel haploid. Dan untuk laki-laki yaitu spermatogenesis yang menghasilkan sperma. Next. Spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sel spermatozoa dibentuk di dalam tubula seminiferus dipengaruhi oleh beberapa hormon, yaitu hormon FSH yang berfungsi untuk merangsang pembentukan sperma secara langsung, serta merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan ABP, androgen binding protein, untuk memacu spermatogonium untuk melakukan spermatogenesis. Selanjutnya adalah hormon LH yang berfungsi merangsang sel Leydig untuk memperoleh sekresi testosteron, yaitu suatu hormon seks yang penting untuk perkembangan sperma. Spermatogenesis berlangsung selama 74 hari terbentuknya sperma yang fungsional. Next. Nah, selanjutnya adalah tahapan spermatogenesis. Spermatogenesis sendiri adalah proses pembentukan sel sperma di dalam testis pria dan berasal dari kata spermato yang memiliki arti benih dan genesis yang berarti pembelahan. Sel sperma diproduksi pada tubulus seminiferus di dalam testis. Dalam dinding tubulus banyak sel yang tersebar secara acak yang disebut sel Sertoli, dan sel ini berfungsi untuk memberikan makanan untuk sel sperma yang belum matang. Ketika sel sperma telah matang, spermatogonium atau sel induk sperma memperbanyak diri dengan cara mitosis dan meiosis. Dari spermatogonium, sel sperma akan merubah menjadi spermatosit primer secara mitosis. Setelahnya, spermatosit primer membelah secara meiosis menjadi spermatosit sekunder yang berukuran sama. Melalui tahap meiosis kedua, spermatosit sekunder membelah diri lagi menjadi 4 spermatid yang sama bentuk dan ukuran. Spermatid merupakan tahap akhir sebelum akhirnya berubah menjadi sel sperma yang matang atau disebut spermatozoa dan siap dikeluarkan bersama dengan air mani ketika seorang pria mengalami ejakulasi. Sudah. Next. Nah, selanjutnya adalah struktur dari sperma. Sperma sendiri dibagi menjadi 3, yaitu bagian kepala, bagian tengah, dan bagian ekor. Bagian kepala sperma berbentuk lonjong, mengandung nukleus atau inti. Inti tersebut mengandung DNA atau informasi genetik yang akan diwariskan nantinya. Pada kepala sperma juga terdapat enzim-enzim seperti enzim hyaluronidase yang fungsinya untuk menembus lapisan korona radiata pada ovum, dan enzim akrosin yang menembus zona pleusida. Nah, bagian kepala
sperma itu juga memiliki kromosom dan memiliki struktur badan yang disebut akrosom. Nah, akrosom itu mengandung enzim hyaluronase dan proteinase yang keduanya berfungsi untuk menembus lapisan sel telur. Nah, selanjutnya di bagian tengah. Di bagian tengah itu akrosomnya itu terletak pada mitokondria kecil yang berfungsi menyediakan energi untuk menggerakkan ekor sperma. Dan selanjutnya bagian ekor sperma. Ekor sperma merupakan flagela alat gerak berbentuk sitoskeleton yang berukuran panjang yang berfungsi untuk mendorong sperma ke depan dengan kecepatan 30 inci per jam. Next. Nah, selanjutnya pada wanita yaitu oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan dan perkembangan sel ovum. Berbeda dengan laki-laki, wanita hanya mengeluarkan satu sel telur saja selama waktu tertentu dalam kurung siklus. Ovulasi pada wanita berhubungan dengan siklus yang dikontrol oleh hormon. Pada manusia dan primata, siklus reproduksinya disebut siklus menstruasi, sedangkan pada mamalia lain disebut estrus. Next. Nah, tahapan oogenesis. Oogenesis memiliki 4 tahapan, yaitu yang pertama proliferasi atau perbanyakan, 2 pertumbuhan, 3 pematangan, dan 4 perubahan bentuk. Proliferasi atau perbanyakan itu berlangsung secara berulang-ulang. Gametogonium ini membelah menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, dan seterusnya. Sel benih primordial tersebut berdiferensiasi itu menjadi oogonium, kemudian mengalami proliferasi untuk dapat membentuk oosit primer siap untuk memasuki periode tumbuh, dan untuk mamalia masa proliferasi tersebut terjadi dalam kandungan induk. Dan selanjutnya pada pertumbuhan, oogonium tersebut kemudian akan tumbuh membesar dan menjadi oogonium 1. Pada proses tersebut juga terdapat 2 kali pembelahan meiosis setelah terjadi fase pertumbuhan. Oogonium 1 tersebut mengalami tahap pematangan yang berlangsung dengan secara meiosis. Akhir dari meiosis 1 terbentuk oogonium 2, serta akhir dari meiosis 2 itu terbentuk ootit. Selanjutnya perubahan bentuk. Ootit ini dalam fase terakhir mengalami perubahan bentuk atau transformasi menjadi suatu gamet pada mamalia. Selesai meiosis 1 pada betina, kemudian terbentuk oosit 2 serta 1 polosit. Akhir dari meiosis 2 tersebut akan terbentuk 1 ootit serta 1 polosit 2. Sementara itu, polosit 1 tersebut membelah pula menjadi 2, tapi jarang terjadi disebabkan karena berdegenerasi lebih awal. 3 polosit ini kemudian akan berdegenerasi kemudian diserap kembali oleh tubuh. Jadi untuk betina, oosit tersebut tumbuh menjadi 1 ovum. Next. Selanjutnya ada 4 hormon yang mempengaruhi dalam proses oogenesis, yaitu hormon FSH yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan sel-sel folikel sekitar sel ovum. 2. Hormon estrogen yang berfungsi merangsang sekresi hormon LH. Lalu hormon LH yang berfungsi merangsang terjadinya ovulasi, yaitu proses pematangan sel ovum. Keempat, hormon progesteron yang berfungsi untuk menghambat sekresi FSH dan LH. Next. Selanjutnya, siklus menstruasi dan kehamilan akan dijelaskan oleh rekan saya, Cynthia Ayu. Dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Cynthia. Mohon maaf, Cynthia, suaranya bisa. Halo. Ya. Saya kedengeran? Halo. Ya udah Cynthia udah sedikit terdengar tapi kurang keras lagi. Siklus menstruasi dan kehamilan. Yang dipraktikkan juga dengan
dari yang membantu matanya pada hari 14 sesudah menstruasi. Kalau mata akan menimbulkan Mohon maaf, memotong. ya, Kayaknya Cynthia ini ada kendala dalam mikrofon ya. Kalau boleh saya gantikan aja. baik. Ya, saya lanjutin ya, Cynthia. Yang ketiga, ada fase ovulasi atau fase luteal yang ditandai dengan sekresi LH yang memacu matangnya sel ovum pada hari ke-14 sesudah menstruasi 1. Sel ovum yang matang akan meninggalkan folikel, dan folikel akan mengkerut dan berubah menjadi corpus luteum. Yang keempat, ada fase pasca ovulasi atau fase sekresi yang ditandai dengan corpus luteum yang mengecil dan menghilang, berubah menjadi corpus albicans yang fungsinya untuk menghambat sekresi hormon estrogen dan progesteron, sehingga hipofisis aktif mensekresikan FSH dan LH. Next, Cynthia. Fertilisasi. Fertilisasi merupakan peleburan antara sel sperma dengan sel ovum yang telah matang dan menghasilkan zigot. Zigot akan menempel atau implementasi pada dinding uterus dan tumbuh berkembang menjadi embrio dan janin. Keadaan demikian disebut dengan masa kehamilan atau gestasi atau nidasi. Janin akan keluar dari uterus setelah berusia 40 minggu atau lebih 288 hari atau bisa disebut 9 bulan 10 hari. Peristiwa ini disebut dengan kelahiran. Next, Cynthia. Tahapan waktu dalam fertilisasi. Nah, ini beberapa tahapan dari waktu fertilisasi. Yang pertama, beberapa jam setelah fertilisasi, zigot akan membelah secara mitosis menjadi 4, 8, atau 16 sel, dan pada hari kedua atau keempat akan terbentuk kelompok sel yang disebut morula. Nah, morula tersebut akan berkembang menjadi blastula, rongga blastosol berisi cairan dari tuba Fallopi dan akan membentuk blastosit. Lapisan dalam blastosit membentuk inner cell mass, dan blastosit dilapisi oleh tropoblast atau lapisan terluar blastosit yang memiliki fungsi untuk menyerap makanan dan merupakan calon pembuni atau plasenta atau ari-ari. Blastosit akan bergerak menuju uterus dengan waktu kurang lebih 3-4 hari. Dan pada hari ke-6 setelah fertilisasi, tropoblast akan menempel pada dinding uterus atau proses implantasi dan akan mengeluarkan hormon HCG atau hormon chorionic gonadotropin, dan hormon ini melindungi kehamilan dengan menstimulasi produksi hormon progesteron dan estrogen sehingga mencegah menstruasi. Di hari ke-12 setelah fertilisasi, embrio telah kuat dan menempel pada dinding uterus. Dan dilanjutkan dengan fase grastula, yaitu pada hari ke-21, plasenta akan terus berkembang dan dari tropoblast, dan mulai terbentuk 3 lapisan dinding embrio. Lapisan dinding embrio inilah yang akan berdiferensiasi menjadi organ-organ tubuh. Organ tubuh akan berkembang semakin sempurna seiring bertambahnya usia kandungan. Next. Hormon-hormon yang berperan dalam kehamilan. Yang pertama ada progesteron dan estrogen. Hormon ini berperan dalam masa kehamilan dari 3-4 bulan pertama masa kehamilan. Yang kedua, ada hormon prolaktin atau hormon yang disekresikan oleh plasenta
Yang ketiga ada hormon HCG, hormon yang berfungsi untuk mendeteksi adanya kehamilan dan bekerja pada hari ke-8 hingga minggu ke-8 pada masa kehamilan. Dan selanjutnya ada hormon oksitosin atau hormon yang berperan dalam kontraksi uterus menjelang persalinan. Next, Cynthia. Dan akan dilanjut oleh rekan saya, Neisha, untuk membantu rekan saya, Cynthia. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu hormon yang berperan dalam persalinan. Hormon yang berperan dalam persalinan itu ada 4, yaitu yang pertama hormon relaksin, yaitu merupakan hormon yang mempengaruhi peregangan otot sinifisis pubis, dan selanjutnya estrogen merupakan hormon yang memengaruhi hormon progesteron yang menghambat kontraksi uterus, dan yang ketiga oksitosin merupakan hormon yang mempengaruhi kontraksi dinding uterus. Selanjutnya adalah penyakit pada sistem reproduksi. Yang pertama yaitu AIDS. AIDS kepanjangan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome atau Acquired Immune Deficiency Syndrome. Penyakit AIDS disebabkan oleh virus Human Immunodeficiency Virus atau HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia sehingga penderita AIDS menjadi rentan terhadap berbagai infeksi. Penyakit flu bisa membuat penderita AIDS meninggal. 2. Kanker payudara. Kanker payudara adalah kanker pada jaringan payudara. Ini adalah jenis kanker paling umum yang diderita kaum wanita. Kaum pria juga dapat terserang kanker payudara, walaupun kemungkinan lebih kecil dari 1 di antara 1000. Pengobatan yang paling lazim adalah dengan pembedahan dan jika perlu dilanjutkan dengan kemoterapi maupun radiasi. Terus selanjutnya adalah vulvovaginitis. Vulvovaginitis adalah peradangan pada bagian vulva dan vagina yang sering menimbulkan gejala keputihan atau flor albus, yaitu keluarnya cairan putih kehijauan dari vagina. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Gardnerella vaginalis, dapat pula disebabkan oleh protozoa, misalnya Trichomonas vaginalis atau oleh jamur Candida albicans. Next. Lalu impotensi. Impotensi adalah ketidakmampuan mempertahankan ereksi penis. Impotensi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain gangguan produksi hormon testosteron, kelainan psikis, penyakit diabetes mellitus, kecanduan alkohol, obat-obatan, dan gangguan pada sistem saraf. Yang kelima, gonorea. Gonorea merupakan penyakit infeksi akut yang menyerang selaput lendir pada uretra, serviks, rektum, sendi, tulang, faring, dan mata. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gonorea yang ditularkan dari ibu ke anaknya saat kelahiran dapat menyebabkan kebutaan. Bakteri Neisseria ini mudah bermutasi sehingga resisten terhadap antibiotik. Oleh karena itu, penyakit ini harus segera ditangani. Gejala rasa sakit saat buang air kecil dan keluarnya nanah berwarna kuning hijauan dari uretra. Selanjutnya adalah hipertrofik prostat. Hipertrofik prostat adalah pembesaran prostat yang terjadi pada pria berusia 50 tahun. Penyakit ini diduga berhubungan dengan penuaan dan proses perubahan hormon. Gejalanya adalah rasa ingin kencing terus-menerus dan dapat diobati dengan operasi. Selanjutnya adalah prostatis. Prostatis adalah peradangan pada prostat yang sering disertai dengan peradangan uretra. Gejalanya berupa pembengkakan yang dapat menyumbat uretra sehingga timbul rasa nyeri dan sulit buang air kecil. Next. Yang ke-8 adalah infertilitas. Infertilitas sendiri adalah ketidakmampuan menghasilkan keturunan atau mandul. Infertilitas ini bisa disebabkan oleh pria atau wanita.
9. Kanker serviks. Kanker serviks atau kanker pada leher rahim banyak dialami oleh wanita berusia 40-55 tahun. Kanker serviks ini diduga erat dengan infeksi virus herpes simplex tipe 2 dan human papillomavirus. Pengobatannya dengan operasi sinar radioaktif dan obat. Selanjutnya adalah sifilis. Sifilis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema palladium. Infeksi terjadi pada organ kelamin bagian luar. Sifilis dapat berkembang ke tahap sekunder dan tersier yang sulit diamati. Sifilis sekunder menular, sedangkan yang tersier tidak menular. Akan tetapi, sifilis tersier dapat menimbulkan kerusakan pada otak, jantung, pembuluh darah, dan hati. Yang ke-11 adalah NGU atau non-gonococcal uretritis, merupakan peradangan pada uretra dan serviks yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis dan Ureaplasma ureaticum. Next. Selanjutnya, endometriosis. Endometriosis adalah terdapatnya jaringan endometrium di luar rahim. Misalnya dapat ditemukan di ovarium, peritoneum, usus besar, dan kandung kemih, akibat pengaliran balik darah menstruasi melalui tuba falopi. Yang ke-13 yaitu sindrom premenstrual. Sindrom premenstrual adalah keadaan di mana terjadi gangguan emosi, lesu, sakit kepala, bengkak pada tungkai, rasa pedih, dan nyeri pada bagian payudara yang terjadi beberapa hari pada sebelum menstruasi. Penyebabnya diduga adalah kadar estrogen tinggi, progesteron rendah, gangguan metabolisme karbohidrat, kadar prolaktin yang tinggi, dan gangguan pada psikis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau terjadi banyak kendala. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.